Di sebuah desa kecil yang terletak di tepian hutan angker, hiduplah keluarga sederhana. Parjo, istrinya Aliyah, dan kedua anak mereka, Sandi dan Tuti. Parjo adalah petani yang bekerja keras di ladang setiap hari. Meski hidup pas-pasan, keluarganya selalu terlihat bahagia. Aliyah, wanita lembut dan penuh kasih, mengurus rumah dan anak-anak dengan telaten. Desa itu terkenal dengan cerita mistis tentang hutan di pinggirannya. Hutan angker, begitu warga menyebutnya. Orang-orang percaya bahwa siapapun yang masuk ke dalamnya tidak akan pernah kembali. Mereka mengatakan bahwa hutan itu dijaga oleh makhluk tak kasat mata yang tidak suka diganggu. Suatu hari, saat senja mulai menyelimuti desa, Sandi yang berusia 10 tahun bermain bersama Tuti di tepi hutan. Sandi anak yang ceria dan pemberani, selalu penasaran dengan dunia di sekitarnya. Tuti, adiknya yang baru berusia 7 tahun, mengikuti kakaknya kemanapun ia pergi. Mereka tertawa riang sambil berlarian di antara pepohonan, tanpa menyadari bahwa mereka semakin mendekati batas hutan yang terlarang. Aliyah memanggil mereka untuk pulang. Suaranya lembut namun tegas. Sandi, Tuti, sudah hampir gelap, ayo pulang. Suara angin berdesir pelan, seakan memperingatkan mereka untuk segera pergi. Namun, sesuatu menarik perhatian Sandi. Di dalam hutan, di balik pepohonan yang menjulang tinggi, tampak kilauan cahaya aneh. Matanya membelalak penuh rasa ingin tahu. Tuti menarik lengan kakaknya. Wajahnya cemas. Jangan, Kak. Ibu bilang hutan itu angker. Sandi tersenyum sambil mengacak rambut adiknya. Ah, itu cuma cerita orang tua. Tidak ada hantu di sini. Tapi, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, Aliyah datang dan menarik mereka pulang. Ia menggenggam tangan keduanya erat-erat sambil berbisik. Jangan pernah dekat-dekat hutan itu lagi. Banyak hal yang tidak bisa kita pahami di sana. Malam itu, angin bertiup kencang, membuat daun-daun berguguran. Dari jendela rumahnya, Sandi terus menatap ke arah hutan, memikirkan kilauan cahaya misterius yang dilihatnya tadi. Aliyah yang melihat anaknya termenung, merasa ada firasat tak enak. Malam di desa itu sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan desir angin yang menerobos celah-celah atap rumah. Sandi masih terjaga. Matanya terpaku pada jendela yang menghadap ke arah hutan angker. Bayangan cahaya misterius yang dilihatnya tadi terus membayang di pikirannya. Sandi, tidur. Nak, besok kau harus bantu ayah di ladang. Suara Aliyah terdengar lembut namun tegas. Sandi mengangguk dan membaringkan tubuhnya, meski rasa penasarannya tak mereda. Keesokan paginya, Parjo berangkat ke ladang lebih awal. Ia bekerja keras mencangkul tanah kering yang sulit ditanami. Sementara itu, Aliyah mengurus pekerjaan rumah dengan Tuti yang selalu ceria di sisinya. Namun, Sandi tampak berbeda pagi itu. Ia lebih pendiam dan sering terlihat melamun. Saat siang menjelang, Sandi memberanikan diri bertanya pada ibunya. Bu, kenapa orang-orang bilang hutan itu angker? Aliyah terdiam sejenak. Matanya menerawang seolah mengingat sesuatu. Karena di sana, katanya dihuni makhluk halus yang tak suka diganggu. Jawab Aliyah dengan nada pelan, berharap Sandi tak menanyakan lebih lanjut. Namun, seperti biasa, rasa ingin tahu Sandi tak terbendung. Apa ibu pernah melihatnya? Tanya Sandi sambil menatap mata ibunya dalam-dalam. Aliyah tersenyum tipis, mengusap kepala anaknya dengan lembut. Tidak, dan ibu tidak ingin melihatnya. Sudah, jangan banyak bertanya. Bantu adikmu di halaman. Siang itu, saat bermain dengan Tuti di dekat rumah, Sandi kembali melihat kilauan cahaya di dalam hutan. Kilauan itu seolah-olah memanggilnya, menggoda rasa penasarannya yang kian membesar. Ia mencoba mengabaikannya, namun semakin lama cahaya itu makin terang. Ayo, Tuti, kita lihat ke sana, ajak Sandi sambil menarik tangan adiknya. Tuti ketakutan dan berusaha menahan kakaknya. Jangan, Kak, ibu pasti marah. Lagi pula hutan itu angker. Namun Sandi tidak peduli. Ia terlalu penasaran untuk memikirkan akibatnya. Mereka berjalan perlahan mendekati batas hutan,
berdiri tepat di bawah bayangan pepohonan besar yang menjulang tinggi. Dari sana, kilauan cahaya terlihat semakin jelas. Sandi merasa seolah-olah cahaya itu memanggil namanya. Ia melangkah lebih dekat, namun tiba-tiba suara keras terdengar dari belakang. "Hei, jangan di sana!" teriak Parjo yang baru pulang dari ladang. Wajahnya pucat pasi melihat anak-anaknya begitu dekat dengan hutan terlarang. Ia segera berlari dan menarik mereka menjauh. "Sudah berapa kali ayah bilang, jangan pernah dekat-dekat hutan ini." Suaranya terdengar penuh kekhawatiran. Malam harinya, Parjo dan Aliyah berbicara dengan nada pelan di dalam kamar. Parjo menceritakan bahwa saat kecil, ia pernah melihat kilauan cahaya yang sama, dan seorang temannya hilang setelah mengejar cahaya itu. Aliyah mendekap Tuti yang tertidur di pangkuannya. Matanya berkaca-kaca. "Kita harus menjaga mereka. Jangan sampai mereka jadi korban selanjutnya." Di kamar sebelah, Sandi terbaring sambil menatap langit-langit rumah. Ia mendengar pembicaraan orang tuanya. Namun, bukannya takut, ia justru semakin penasaran. Ia yakin ada sesuatu yang tersembunyi di dalam hutan itu, sesuatu yang menunggunya untuk ditemukan. Di luar sana, angin kembali bertiup kencang, dan kilauan cahaya di dalam hutan muncul sekali lagi. Kali ini lebih terang, lebih memikat, dan lebih misterius. Pagi hari di desa itu terasa berbeda. Langit mendung menggantung rendah, seolah menambah kesan suram di sekitar hutan angker. Sandi terus terbayang-bayang dengan kilauan cahaya misterius yang dilihatnya. Ia merasa seperti dipanggil, seakan ada sesuatu di dalam hutan yang menunggunya. Saat Parjo pergi ke ladang dan Aliyah sibuk di dapur, Sandi mengajak Tuti ke halaman belakang. "Tuti, kamu ingat cahaya kemarin? Kakak ingin melihatnya lebih dekat," bisik Sandi. Mata Tuti membesar ketakutan. "Jangan, Kak. Ibu bilang hutan itu angker. Nanti kita kena marah lagi." Sandi berusaha meyakinkan adiknya. "Cuma sebentar kok. Kita lihat dari jauh saja, terus pulang. Ayolah, Tuti, kamu ikut kakak." "Ya." Tuti menggeleng keras. Wajahnya mulai pucat. "Aku takut, Kak." Sandi mendesah kecewa, namun tekadnya sudah bulat. Ia tak bisa menahan rasa penasarannya lagi. Saat Tuti pergi membantu Aliyah di dapur, Sandi diam-diam menyelinap keluar dan berjalan ke arah hutan sendirian. Semakin dekat ia ke tepi hutan, semakin terang kilauan cahaya itu terlihat. Kali ini, ia bahkan mendengar suara samar yang memanggil namanya. "Saandi, Saandi." Langkah kakinya semakin cepat. Matanya terpaku pada cahaya yang bergerak menjauh masuk ke dalam hutan. Seolah tersihir, Sandi mengikutinya tanpa rasa takut sedikit pun. Ia berjalan melewati pepohonan tinggi yang berderak pelan tertiup angin. Semakin dalam ia melangkah, suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan-bisikan halus di telinganya. Sementara itu, di rumah, Aliyah mulai mencari-cari Sandi. "Tuti, di mana kakakmu?" tanyanya cemas. Tuti menunduk, tak berani menjawab. Namun, Aliyah bisa menebak dari ekspresi anak bungsunya itu. Ia segera keluar rumah dan melihat jejak kaki kecil yang mengarah ke hutan. Wajahnya pucat seketika. "Parjo!" "Sandi pergi ke hutan," teriaknya panik. Parjo yang baru saja kembali dari ladang langsung berlari ke arah hutan, diikuti Aliyah dan Tuti. "Sandi! Sandi!" teriak Parjo sekuat tenaga, namun tidak ada jawaban. Ia terus berlari, menembus pepohonan yang semakin rapat. Aliyah berusaha mengejar meski napasnya mulai tersengal. "Sandi! Nak, di mana kau?" Di dalam hutan, Sandi terus mengikuti kilauan cahaya itu. Ia tak menyadari bahwa ia sudah masuk terlalu dalam. Pepohonan di sekelilingnya semakin tinggi dan gelap, membuat sinar matahari tak mampu menembus. Tiba-tiba, suara yang memanggil namanya semakin keras dan dekat. Sandi berbalik, namun tak ada siapapun di sana. Sekelilingnya terasa sunyi dan dingin. Ia mulai merasakan bulu kuduknya meremang. Siapa di sana?" tanyanya dengan suara gemetar.
Namun tak ada yang menjawab, hanya suara angin yang berdesir pelan. Tiba-tiba, kilauan cahaya itu bergerak cepat dan menghilang di balik semak-semak. Sandi mengejarnya tanpa berpikir panjang. Namun, begitu melewati semak-semak itu, ia terhenti. Di depannya terbentang tanah lapang yang luas, dengan sebuah pohon besar di tengahnya. Pohon itu terlihat tua dan angker. Akar-akarnya menjalar ke permukaan tanah dengan bentuk yang menyerupai cakar raksasa. Kilauan cahaya yang dikejarnya tadi berputar-putar di sekitar pohon itu, lalu perlahan-lahan menghilang di balik batangnya. Sandi mendekat dengan hati-hati. Tangannya gemetar saat menyentuh batang pohon yang terasa dingin dan lembab. Namun, tiba-tiba akar-akar pohon itu bergerak sendiri, melilit kakinya dengan cepat. Sandi berteriak kencang. Namun suaranya seakan tersedot oleh keheningan hutan. Akar-akar itu semakin kuat mencengkeram, menarik tubuh Sandi ke arah batang pohon yang terbuka seperti mulut raksasa. Di saat yang sama, Parjo, Aliyah, dan Tuti tiba di tepi hutan. Mereka mencari Sandi dengan panik, berteriak memanggil namanya. Namun hutan itu seolah menelan semua suara mereka. Parjo jatuh terduduk. Air matanya mengalir tanpa henti. Aliyah memeluk Tuti erat-erat, tubuhnya gemetar ketakutan. Mereka terus mencari hingga senja tiba, namun Sandi tak ditemukan. Seolah-olah ia lenyap begitu saja tanpa jejak. Di tengah tanah lapang itu, pohon besar berdiri dengan angkuh, akarnya kembali diam tak bergerak. Seolah tak terjadi apa-apa, hanya angin yang berhembus pelan, membawa bisikan samar yang terdengar seperti tawa halus. Senja perlahan berubah menjadi malam. Suasana desa diliputi kesunyian yang mencekam. Berita hilangnya Sandi menyebar cepat, membuat para warga berdatangan ke rumah Parjo dan Aliyah. Mereka berkumpul di halaman depan dengan wajah cemas. "Kapan terakhir kali kau melihatnya?" tanya Pak Lurah dengan nada tegas. Parjo menjawab dengan suara serak, "Pagi tadi, dia masih bermain di halaman. Aku tidak menyangka dia berani masuk ke dalam hutan itu." Para warga saling berpandangan dengan ekspresi takut. Hutan angker bukan sekadar tempat terlarang, tapi sudah lama dikenal sebagai tempat di mana orang-orang bisa menghilang tanpa jejak. Seorang kakek tua berbisik lirih, "Pohon besar itu, pohon keramat. Sudah banyak yang jadi korbannya." Aliyah tak kuasa menahan tangis. Tubuhnya lemas dan hampir terjatuh jika tidak ditopang oleh Tuti yang ikut menangis ketakutan. Parjo menggenggam tangan istrinya dengan erat, mencoba memberi kekuatan meski hatinya hancur. Pak Lurah kemudian mengatur warga untuk mencari Sandi bersama-sama. "Kita harus mencarinya sebelum malam semakin larut. Bawa obor dan senjata untuk berjaga-jaga." Para pria desa segera bersiap, membawa obor dan golok sebagai alat pelindung. Mereka masuk ke dalam hutan dengan hati-hati, meneriakkan nama Sandi berulang kali. "Sandi! Sandi!" Namun hanya gema suara mereka yang terdengar, seakan hutan itu menertawakan usaha mereka. Sementara itu, di rumah, Aliyah terus memeluk Tuti yang tak berhenti menangis. Hatinya penuh kekhawatiran dan rasa bersalah. Ia merasa seharusnya bisa menjaga Sandi lebih baik. Air matanya mengalir tanpa henti, bibirnya terus menggumamkan doa. Di dalam hutan, kelompok pencari tiba di tanah lapang tempat pohon besar berdiri dengan angkuh. Pohon itu terlihat menyeramkan dalam cahaya obor yang redup. Akar-akarnya menjalar kemana-mana seperti ular raksasa yang siap mencengkeram mangsanya. Pak Lurah berdiri terpaku di depan pohon itu. Wajahnya berubah pucat saat mengenali pohon besar tersebut. "Pohon ini, pohon keramat yang dijaga makhluk halus," bisiknya gemetar. Seorang pria tua yang ikut dalam pencarian mengangguk pelan. "Dulu, kakekku pernah bercerita, pohon ini bisa menelan manusia yang berani mendekat." Mereka memeriksa sekeliling pohon dengan hati-hati, namun tak menemukan jejak Sandi sama sekali. Parjo berdiri di depan pohon itu, matanya berkaca-kaca. "Sandi, di mana kau, Nak? Pulanglah." Suaranya bergetar, menggema di keheningan hutan. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, menggoyangkan ranting-ranting pohon besar. Seolah-olah pohon itu hidup dan mendengarkan panggilan Parjo. Salah satu akar pohon bergerak perlahan,
mengungkapkan sesuatu yang terkubur di bawahnya. Pak Lurah mendekat dan terkejut melihat jejak kaki kecil yang mengarah ke batang pohon, namun menghilang begitu saja tanpa jejak keluar. Seorang warga berbisik ketakutan, "Itu jejak Sandi. Seperti dia masuk ke dalam pohon ini." Semua orang terpaku menatap pohon besar yang menjulang tinggi di depan mereka. Pohon itu berdiri dengan angkuh, akar-akarnya diam tak bergerak, seakan menyimpan rahasia kelam di dalamnya. Parjo tak sanggup lagi menahan kesedihannya. Ia berlutut di depan pohon itu, menghantam tanah dengan tangan kosong sambil menangis keras. "Kembalikan anakku, kembalikan Sandi." Namun, tidak ada yang terjadi. Pohon itu tetap berdiri diam dalam keangkuhannya. Malam semakin larut, dan pencarian tidak membuahkan hasil. Akhirnya, Pak Lurah memutuskan untuk menghentikan pencarian sementara. "Kita lanjutkan berada di hutan ini terlalu lama." Dengan berat hati, Parjo dan warga lainnya kembali ke desa, meninggalkan pohon besar yang berdiri tegak dalam kesunyian malam. Di rumah, Aliyah langsung memeluk Parjo begitu suaminya pulang. Tangis mereka pecah dalam keputusasaan. Tuti ikut menangis dalam pelukan ibunya, merasa bersalah karena tidak mencegah kakaknya pergi ke hutan. Malam itu, desa diliputi suasana duka. Tidak ada yang tidur nyenyak. Semua warga merasa ketakutan dan gelisah, terutama keluarga Parjo dan Aliyah yang terus berharap Sandi akan pulang. Namun, jauh di dalam hutan, kilauan cahaya misterius muncul lagi di sekitar pohon besar. Kali ini, cahayanya semakin terang dan berputar-putar di atas tanah lapang, seolah menari dalam keheningan malam. Lalu, terdengar suara tawa halus yang bergema di kegelapan, diikuti bisikan lirih yang membawa rasa ngeri. Saandi, mainlah bersamaku." Pagi yang suram menyelimuti desa. Awan kelabu bergulung-gulung di langit, seakan menambah duka yang menyelimuti rumah Parjo dan Aliyah. Hari ini, pencarian Sandi akan dilanjutkan. Namun Aliyah merasa gelisah sejak pagi. Mimpi aneh menghantuinya semalam. Ia melihat Sandi berdiri di depan pohon besar sambil memanggilnya dengan wajah sedih. Parjo bersiap dengan tekad yang bulat. "Aku akan menemukannya, apapun yang terjadi," ucapnya tegas. Aliyah menggenggam tangan suaminya erat-erat. "Hati-hati, Pak. Aku akan berdoa agar kalian pulang dengan selamat bersama Sandi." Air matanya tak bisa ditahan lagi. Di tepi hutan, Pak Lurah mengumpulkan para pria desa yang siap membantu pencarian. Namun kali ini, seorang laki tua bernama Mbah Surip datang dengan membawa tongkat kayu dan sesajen. Wajahnya keriput namun matanya memancarkan keteguhan. "Pohon itu hanya bisa dibuka dengan cara tertentu," ujarnya pelan. Pak Lurah terkejut. "Apa maksudmu, Mbah?" Mbah Surip menghela napas panjang. Suaranya bergetar saat mengungkapkan rahasia yang sudah lama terpendam. "Dulu kakekku pernah bercerita, pohon itu adalah pintu gerbang ke dunia lain. Siapapun yang masuk, tidak akan bisa keluar kecuali diberi jalan oleh penunggunya." Para warga bergidik ngeri mendengar penjelasan itu. "Penunggu? Maksud Mbah makhluk halus?" tanya Parjo tak percaya. Mbah Surip mengangguk pelan. "Ya, dan dia tidak akan melepaskan Sandi begitu saja. Kita harus melakukan upacara pemanggilan untuk meminta kembali roh anakmu." Tanpa membuang waktu, mereka bergegas menuju tanah lapang tempat pohon besar berdiri. Mbah Surip segera menyiapkan sesajen dan mulai membacakan mantra kuno dengan suara serak. Suara itu bergema aneh di sekitar pohon, membuat angin tiba-tiba berhembus kencang. Akar-akar pohon mulai bergerak perlahan, melingkar di tanah seperti ular raksasa. Parjo dan warga lainnya mundur ketakutan, namun Mbah Surip tetap berdiri tegak, melanjutkan mantranya dengan suara yang semakin keras. "Wahai penunggu pohon keramat, kembalikan anak ini kepada keluarganya. Jangan ambil nyawa yang tak bersalah." Tiba-tiba, suara tawa menyeramkan terdengar dari dalam batang pohon. Ranting-rantingnya bergoyang liar, seakan marah mendengar permintaan itu. Angin bertiup semakin kencang, membawa suara bisikan yang menggema di telinga semua orang. "Dia sudah menjadi milikku,
takkan kubiarkan ia pergi. Parjo berteriak putus asa. Kembalikan anakku. Kumohon, ambil nyawaku sebagai gantinya. Air matanya mengalir deras. Suaranya bergetar penuh kepedihan. Pohon itu bergemuruh keras, seperti sedang mempertimbangkan permintaan Parjo. Tiba-tiba, kilauan cahaya muncul dari dalam batang pohon, berputar-putar dan berubah menjadi bayangan Sandi yang berdiri dengan wajah pucat. Ayah, ibu. Suaranya lirih dan sedih. Parjo mencoba mendekat namun tubuhnya terhempas oleh kekuatan tak terlihat. Sandi, nak, pulanglah. Ibu dan ayah merindukanmu. Aliyah berteriak sambil menangis histeris. Sandi menatap kedua orang tuanya dengan mata berkaca-kaca. Aku ingin pulang, tapi dia tidak membiarkanku pergi. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di belakang Sandi, membentuk sosok menyeramkan dengan wajah kabur dan tawa mengerikan. Makhluk itu melingkarkan akar pohon ke tubuh Sandi, menariknya perlahan ke dalam batang pohon. Tidak bisa tinggal diam. Parjo nekat menyerang pohon itu dengan golok di tangannya. Lepaskan anakku. Ia menebas akar-akar yang bergerak liar. Namun golok itu terpental seakan pohon itu dilindungi kekuatan gaib. Mbah Surip melanjutkan mantranya dengan suara yang semakin keras, membakar kemenyan dan melemparkannya ke arah pohon. Asap putih mengepul, mengelilingi batang pohon dengan aroma yang menusuk. Makhluk hitam itu berteriak marah. Cengkeramannya pada Sandi mulai melemah. Sandi, lari, nak, sekarang, teriak Parjo. Sandi berusaha melepaskan diri dan berlari ke arah ayahnya. Dengan sekuat tenaga, Parjo menarik tubuh Sandi dari lilitan akar yang mencoba menahannya. Begitu berhasil memeluk anaknya, Parjo jatuh terduduk, menangis bahagia. Syukurlah kau kembali, nak. Namun, makhluk hitam itu tidak tinggal diam. Ia mengeluarkan teriakan memekakan telinga dan mencoba menyerang mereka. Mbah Surip dengan cepat melemparkan bunga dan sesajen ke arah makhluk itu sambil mengucapkan mantra pengusiran. Asap putih semakin tebal, menutupi pohon besar itu sepenuhnya. Suara jeritan terakhir terdengar sebelum semuanya kembali hening. Asap perlahan menghilang, dan pohon besar itu kembali diam, tidak lagi bergerak. Akar-akarnya tak lagi melingkar liar. Batangnya kembali kokoh seperti semula. Sandi menangis dalam pelukan ayahnya. Tubuhnya gemetar ketakutan. Aliyah berlari menghampiri mereka dan memeluk keduanya dengan erat. Terima kasih, ya Allah, terima kasih. Isaknya dalam kebahagiaan. Para warga terdiam dalam keheningan, menyaksikan keajaiban yang baru saja terjadi. Mbah Surip menatap pohon itu dengan tatapan serius. Penunggunya sudah pergi, tapi pohon ini tetap berbahaya. Jangan pernah mendekatinya lagi. Semua orang mengangguk setuju, tak ingin tragedi serupa terulang. Mereka pulang ke desa dengan rasa syukur dan haru. Parjo dan Aliyah memeluk Sandi sepanjang perjalanan, tak henti-hentinya mengucap syukur karena putra mereka akhirnya kembali. Malam itu, pohon besar berdiri dalam kesunyian hutan. Namun, jika didengarkan dengan seksama, suara tawa halus masih terdengar samar, bergema di antara angin yang berhembus pelan.